Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga sepanjang tidur kami, hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati pada pagi ini, dan kami bisa menghirup udara yang segar. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bersama-samalah dengan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan pagi kita pada pagi ini, 3 Juni, dengan judul Penurutan Kondisi untuk Kebahagiaan. Ayat hafalan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Dengan keterangan, leluhur kita yang pertama itu, sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilannya tentunya, dan dengan kebebasan yang penuh mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Sementara awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri, satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar dari kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Sementara mereka diizinkan untuk memakan dengan sesukanya dari buah dari semua pepohonan yang ada, mereka dilarang untuk mengecap buah pohon pengetahuan ini dengan kematian sebagai imbalannya. Mereka juga terbuka kepada pencobaan iblis, tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian itu, mereka akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa iblis itu, untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah. Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi, dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Allah dapat menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk tidak menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi di dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan sebagai makhluk yang bebas memilih, melainkan seperti mesin semata-mata. Tanpa kebebasan memilih, penurutannya tidaklah bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Keadaan seperti ini bertentangan dengan Allah dalam perlakuannya dengan penduduk dunia-dunia lain. Manusia tidak lagi layak disebut sebagai makhluk yang berpikir, dan hal seperti itu hanya akan menguatkan tuduhan iblis bahwa
pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia tulus. Ia memberikan kepadanya sifat-sifat yang agung tanpa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ia menganugerahi dia dengan kuasa berpikir yang tinggi serta memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh yang kuat agar ia tetap setia. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 41 dan 42. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tadi kami mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu yang sudah tadi kami dengar, biarlah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa di surga, pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.